Iya, kenalin. Yes. Gue dari Eko. Jadi gini kok, gue nih mahasiswa yang kemarinnya gap year. Gue umurnya 24 tahun, tapi gue masih Baru 24 tahun. 7. Baru 24 tahun. Iya, gue baru masuk semester 7 dan target gue pas lulus nanti tuh pengen langsung ngerintis karir di luar negeri, Ya. kayak di Singapura atau Aussie gitu, biar karirnya lebih cepat naiknya lah gitu. Nah, background gue nih di bisnis digital. Gue ada skill set gabungan tuh antara digital marketing, UI UX, terus bisa foto video, sampai lumayan paham logika coding lah. Ya. Nah, preparation sejauh ini tuh gue udah mulai latihan listening bahasa Inggris sama ikutin kursus. Dan sekarang ini gue lagi mulai fokus nyelesain proyek lulusan dulu. Tapi gue khawatir kalau gak nyiapin strategi dari sekarang nih, kedepannya nanti bakal ketunda atau mungkin gak terwujud Ya. cita-cita gue. Menurut Koko, langkah taktis paling realistis apa sih yang Gampang. bisa gue coba cicil? Gampang. Cari pekerjaan yang paling benar itu bukan dengan kirim CV menurut gua. Cari kerjaan yang paling benar itu adalah dengan membangun relasi, lalu pakai orang yang bisa merekomendasikan lu. Oke? Itu dulu denger. Bisa keluar gitu ya? Itu dulu ya. Nah, sekarang pertanyaan gini, kalau gua mau kerja di Singapura, gua harus kenal siapa yang nantinya bisa merekomendasikan gua untuk dapat kerja. Lo tahu, kalau di kantor gua, Willy merekomendasikan orang untuk masuk ke kantor kita kasih reward loh. I see. Kenapa? Karena orang tuh capek sama beli kucing dalam karung, gua nggak kenal lu, ya kan? Gua nggak ini gitu loh. Nah, jadi lu harus bangun relasi itu. Nah, sekarang pertanyaannya gimana caranya bangun relasi itu? Now, lu punya modal. Modal lu apa? Modal lu skill lu tadi itu kan? Iya benar. Do it for free, bro. Do it for free. Buka LinkedIn. Portal gitu ya? Buka LinkedIn. Cari pengusaha-pengusaha yang masih kecil-kecil startup di Singapura, and then bilang, let me help you for free, bro. Gitu. Ntar lu udah help dia for free, bro, kamu tanggal sekian gue ada rencana mau ke Singapura nih, meet up yuk. Mungkin nggak dia nggak mau ketemu lu? Iya sih. Ya kan? Bisa dicoba. Nah. Habis itu lu pergi ke Singapura, bilang, bro, boleh nggak kenalin gue ke 5 temen lu lagi di Singapura ini. Jadi lu ke Singapura bukan jalan-jalan, prepare buat meeting, ketemu orang yang banyak gitu loh. Iya, oke. Ya, siapin portfolio lu yang bagus. Gitu. Itu sih kalau gua, do it for free. Nggak usah takut. Oke. Berarti ya mungkin mirip caranya sama kayak di Indo lah ya. Pertama-tama dari portal gratis dulu, baru coba yang berbayar sampai dapat tawaran job. Yes. I think itu Tapi sih. kalau misalnya udah dapat yang cocok nih, ternyata gue nggak lulus di visanya atau bahasanya kayak gitu, gimana kok? Nggak usah pusingin hal yang belum terjadi. Ya, you Oke. prepare. Ya kan, prepare sebisanya lu. Nanti kalau itu tidak terjadi, dan probably ya udah cari yang lain lah. Gitu loh. Ya, kalau gue sih gue nggak pusingin kayak gituannya dulu ya. Kalau gue. Oke. Ya, itu masalah yang nanti kalau udah di situ baru gue solve aja itu masalah. Gitu. Oke, bertahap berarti. Iya. Tapi ya benar, maksudnya lu juga harus punya preparation dong, lu harus ngerti, lu punya IELTS apa segala macam gitu kan, karena memang itu wajib gitu. Iya, benar sih. Ya. Ada pertanyaan lagi, Derek? Di luar boleh nggak kok? Hah? Di luar yang Boleh. topik gue nih. Boleh. Oke. Ini sih kok gue kadang tuh suka bandingin diri gue sama orang lain, apalagi gue kan gap year
telat gitu ya di saat teman gue udah pada punya karir yang bagus, udah punya anak apa segala, tapi gue kadang suka mikir kayak, ih gue udah telat banget ya, tapi sebenarnya ngebandingin diri sama orang lain juga nggak boleh. Nah kayak gitu ada kayak semacam apa nggak ya, Wok? Kayak prinsip apa gitu, atau ya bisa bingung sih kadang. Ya gue udah tahu itu nggak boleh ngebandingin, tapi gue kadang masih suka ngebandingin secara nggak langsung gitu. Ya, yang pertama Derek, gue lulus S1 juga umur 25 tahun. Oh, ya. Hari ini gue umur 33 tahun. In 8 years, gue overtake semua orang yang umur 25 tahun udah punya anak, udah kuliah S2, udah kerja di perusahaan gede. Gue overtake mereka semua. Kenapa lu harus takut? Oke. Ya, jadi lu melihat hidup dengan kacamata linear. Kalau mulainya telat, maka nyampenya akan telat. Bener nggak? Iya, iya. Nah, itu adalah pemikiran manusia. Pemikirannya Tuhan itu nggak kayak gitu. Tuhan berpikir dengan kacamata multiplikasi, eksponensial. Makanya orang kayak gua yang umur 25 tahun baru S1 kelar, bisa ada hari ini duduk sama menteri, ngobrol sama konglo-konglo. Kenapa? Karena cara Tuhan mengubah hidup kita, ini hidup kita itu beda dari hitung-hitungan kita. Tuhan tuh lebih besar daripada hitung-hitungannya kita. Gitu. Cakep. Ya, yang kedua, ada alasannya lu timelinenya kayak begini. And only you can do it nantinya. Lu punya misi yang cuma lu bisa lakukan karena lu menjalani jalan yang ini. Kayak gua. Maksudnya gua nih jujur ya, gua tuh nggak suka. Gua tuh suka nggak nyaman sebenarnya memberikan wejangan ke orang karena gue tahu hidup gue itu nggak replicable. Hidup gue ya memang beda aja dibanding orang lain. Orang lain kuliah, gue sekolah teologi. Orang lain lagi kerja, gue lagi begadang ngerjain project apa, bisnis apa di pinggir jalan. Kayak hidup gue ya memang nggak sama gitu. Nah, lu pun harus berani untuk berpikir seperti itu. Kalau enggak, ibaratnya lu tuh selalu bandingin sama orang karena ya harusnya kayak gitu. Padahal enggak, hidup lu aja udah beda, bro. Ya nggak sih? Iya. Jadi kalau gue bayangin gini, orang-orang itu lagi berlomba-lomba di jalanan, di jalan tol. Gue lagi bikin jalan gue sendiri di pinggir jalanan itu. Bentuknya masih tanah-tanah, berumput-rumput. Harus gue babat dulu rumputnya, gue ratain dulu tanahnya. Terus masa gue bandingin gue sama dia? Iya sih kok. Iya kan? Nah, at the end of the day kelihatannya gue lebih goblok. Udah ada jalanan yang lempeng tuh, lu tinggal jalan, lu malah ikut jalan malah bikin jalan sendiri. Tapi dengan gue bikin jalan sendiri, gue bisa potong itu gunung saat mereka keliling-keliling muter-muter. Jadinya I can overtake them. Gitu loh. Cakep. Ya, jadi berpikir dengan kacamata Tuhan. Kacamata Tuhan tuh multiple. Makanya kalau baca Alkitab, Tuhan bilangnya adalah be fruitful and multiply. Be fruitful itu adalah dari 0 jadi 1. And multiply dari 1 jadi 2, dari 2 bukan ke 3. Multiply dari 2 ke 4, 4 ke 8, 8 ke 16, 16 32, 32 64, 64 128. Tiba-tiba lu udah di 256. Tapi harus apa? Setia, be fruitful terus. Ya kan? Iya. Begitu. Oke? Oke. Siap kok. Thank you. Banget, Sama-sama. Terima kasih banyak kok. Yo, Sukses selalu. sama-sama. Thank you. By the way, Derek, lu tinggal di mana? Gue di Jakarta kok, di Jakut. Nanti tolong ngobrol sama Willy, gue mau undang lu untuk one-on-one sama gue. Anjay. Yo, what up boy? Derek. Itu tatonya Semi. mau pantes luntur. Ceplak. Oke, ini laptop boleh
di take out aja dulu. Ganti ke situ. Ganti ke situ. Udah loading dulu ya. Iya udah sana. Sambil gua ajak kenalan. Perkenalkan diri. Wih, pertanyaannya udah banyak banget nih. Gimana Derek? Apa kabar? Baik kok. Sekarang ngapain? Sekarang lagi kuliah di UBM di bisnis digital. Ini yang kemarin bilang telat ya? Lu bilang ya? Nah, yang gue kemarin sempat cerita kalau gue itu ngerasa umur 24 tahun itu kayak udah telat banget gitu. Kayak ya teman-teman gue kan masih pada normal-normal umurnya. Lu berapa bersaudara? Gue anak tunggal kok. Oke. Kebetulan anak tunggal. Dan jujur nih, gue sekarang masih gemeter nih kok. Kenapa gemeter? Santai aja cuy. Tapi kan sebenarnya gemeternya bukan karena nervous. Gue ingat kata lu di video itu tandanya excited. Yeah, pinter. Nah. Beneran murid nih, mendengarkan. Iya. Nah, tapi gimana caranya supaya ngendaliin rasa excited itu supaya nggak salah tingkah atau jadi kayak apa ya jadi salah-salah gitu. Karena gue dulu pernah eskul perfilman, gue sempet jadi aktornya. Terus karena gue terlalu ini banget, gue jadi kayak ngulang lagi. Nah, gimana cara ngendaliinnya menurut lo kok? Yang pertama adalah, gue ingat nggak di konten itu gue kasih contohnya siapa yang ngomong. Gue bilang, kalau lu punya symptoms yang sama, gemeteran, tangan sweaty palms, jantung deg-degan, lu akan bilang nervous. Tapi ada sekelompok orang ini, dia kalau ditanya, lu feelingnya apa? Padahal dia punya symptoms yang sama, sweaty palms, deg-degan, gemeteran tangannya, tapi dia bilangnya I'm excited. Ingat nggak? Yeah. Siapa itu yang ngomong? Siapa ya? Itu jawabannya adalah all the world class athlete. Lu nonton Olimpiade, semuanya akan ditanya gitu. Lu nonton English Premier League, pas ditanya, semuanya jawabannya itu. Lu kemarin nonton Piala Dunia, kalau ada yang di interview di sebelum ini, dia akan bilangnya excited. Ya. Tapi they are world class already. Ya udah gede, udah punya nama. Bukan masalah punya namanya. They've been doing it over and over again dari mereka umur 3 tahun. Oke. Ya. Repetition. Ada Lamine Yamal umur 18 tahun main di final Piala Dunia, juara Piala Dunia. Yang orang nggak tahu dia main bolanya dari umur 3 tahun. Jadi dia udah 15 tahun melakukan itu. That's why dia bisa bilang I'm excited. Gitu. Tapi kalau dia baru main bola kemarin, Oke. ngerti ya? Ya. Ya, jadi at the end of the day it's all about repetition, it's all about training. Gitu. Terus menerus. Oke, siap. Oke, ini deh kok, gue mau nanya. Karena gue, seperti yang gue sempat bilang, kalau gue baru umur 24, gue semester 7. Awalnya sih gue belum ada di fase penerimaan. Gue masih kadang suka minder, suka insecure, kayak ya teman-teman gue masih muda-muda tapi gue masih segini gitu. Tapi ketika kemarin gue udah di fase penerimaan, oke, kalau semua orang pasti punya zona waktunya masing-masing. Ya. Nah, di situ gue baru ngerasa kayak nyaman gitu, kayak oh ini fase gue. Nah itu apa menurut lo setiap orang tuh punya timeline-nya masing-masing dan gimana caranya kita bisa fokus maksimalin kematangan kita gitu, karena kan ya tiap orang beda-beda itu. Ya, jadi setiap orang punya timeline yang berbeda-beda. Industri pendidikan itu yang membuat kita merasa kita itu harusnya timeline-nya sama. Lah kan gue TK bareng lu, gue SMA lulus bareng lu, harusnya kita sama dong. Iya. Padahal di kehidupan nyata nggak ada kayak gitu. Lu nggak pernah satu SMA sama Rich Brian aja. Ngerti gak maksud gue? Lu SMA sama normis orang-orang semua yang normal saja, makanya kelihatannya lu sama-sama saja gitu loh. Tapi dulu gue waktu S1, gue literally duduk satu kelas sama orang umur 52 tahun, waktu itu 41 tahun. Gitu. Apakah dia terlambat? Enggak juga. Gitu. Kan ada masing-masing. Semua orang punya timeline-nya masing-masing. Itu orang, by the way, itu jadi teman baik gue sampai hari ini. Lo bayangin ya, umurnya dia sama umur mertua gue sama, tapi itu teman baik gue. Ya, shout out to Ko Richard. Itu jadi mentor gue untuk jadi cowok tuh.
Oh. di waktu itu. Gue tanya dia, kok pakai parfum gimana sih caranya? Ngerti gak? Nah dia itu ADHD akut, dia 3 kali kuliah, drop out semua. Wah, ngeri juga. Ya, sampai akhirnya kuliah dia yang terakhir itu, gue udah drop out duluan kan, gue drop out. Dia kelarin itu 7 atau 8 tahun. Jadi dia umur 40 something, mungkin hampir 50, baru dia kelarin S1 dia. Wah, ada yang terlambat nggak sih? Gila sih, itu ya lebih jauh dari gua sih. Iya makanya itu. Hari ini, lu tahu dia jadi vocal teacher, one of the best vocal teacher in Indonesia. Gitu. Gue kasih satu contoh lagi. Mama mertua gue. Mama mertua gue umur 45 tahun pindah haluan. Dari karyawan pabrik tembok beton, casting beton. Lu kalau ke tanah orang belum dibangun, dipagerin beton. Nah, dulu perusahaannya itu. Jadi orang kepercayaan bosnya. Ya. Tiba-tiba di umur 45 tahunan dia jadi guru yoga. Ya. Ini orang yang dari kecil tidak pernah olahraga by the way. Nggak pernah satu kali pun olahraga. Kalau olahraga pingsan. Waduh. Ya. Tiba-tiba lutut dia sakit. Jadi dia belajar stretching apa segala macem. Tiba-tiba dia lagi kumpul-kumpul komsel sama teman-temannya. Temennya bilang punggung gua sakit. Dia bilang, lu coba deh begini. Coba deh begitu. Getting better ya. Umur 45 tahun jadi guru yoga. Hari ini punya studio yoga udah 2 cabang. Oh. Sekarang jadi guru yoganya Maudy Kusnaidi kalau lo tahu artis zaman dulu. Sama istrinya Uya Kuya. Wow. Apa sih yang terlambat itu apa sih? Ya gue tuh nggak mengerti gitu. Apa sih terlambat? Yang menjadi terlambat adalah ketika lu ukur segala sesuatunya dengan uang. Ya of course kalau ada orang jadi guru yoga dari umur 23 tahun sama orang jadi guru yoga di umur 45 tahun baru mulai, ya pasti duitnya lebih banyak yang 23 tahun dong. Yes, benar. Bener nggak? Benar banget. Tapi hidup itu variabelnya bukan cuma dapat duitnya per hour gue berapa jam. Enggak. Manage duitnya. Iya sih. Ya kan? Benar. Gitu loh. Jadi hidup itu variabelnya banyak sekali gitu. Dan kenapa harus kita selalu bandingkan dengan jumlah pendapatan. Nah itu sebenarnya. Jadi sebenarnya bukan timeline, jangan pakai timeline orang, enggak. Jumlah pendapatan orang sebenarnya itu. Ya, anak umur 24 tahun teman-teman SMP SMA lu mungkin sekarang udah punya penghasilan gitu kan. Ya, iya, itu kan yang lu iniin. Iya. Sebenarnya bukan masalah timeline ya, dia mau kerja dia nggak kerja gue bodo amat sih. Tapi dia bisa menghasilkan, gue masih kuliah. Nah, probably that what bothers you gitu. Tapi gue ada teman ini kok, dia udah lulus, dia lulus normal lah. Cuman yang gue heran, dia tuh di kota gue mungkin jadi kayak biasa-biasa aja gitu, kayak kurang self urgency gitu. Nah, gimana cara munculin self urgency padahal apa ya? Mungkin bisa aja redup di tengah-tengah. Gini, nggak ada orang males. Yang ada adalah orang yang nggak tahu dia harus ngapain. Oke. Ya, gini. Lu tahu kan kalau lu tahan napas 20 menit lu mati. Oh ya, iya. Kok nggak males napas? Ngerti kan? Iya, iya. Kalau lu nggak makan 2 minggu lu mati. Kok nggak males makan? Iya. Kalau lu nggak tahu kenapa gua harus melakukannya, obviously lu akan males dan lu akan, sebenarnya dia bukan males, akan selalu ada hal lain yang lebih penting yang gua mau kerjakan. Mungkin di ininya dia adalah lebih penting apa? Push rank. Karena di WA grupnya dia isinya adalah lu ranking apa, mythic apa, ngerti nggak? Ya. Jadi bukan berarti dia males, dia cuma nggak tahu dia harus ngapain. Nah pertanyaannya, kalau lu udah kenal diri lu adalah spidol, masa lu males dipakai buat nulis? Kan nggak mungkin. Yang terjadi adalah spidol yang tidak tahu kalau dia spidol. Gitu loh, disuruh nulis, males gue mendingan jadi ganjalan pintu aja. Bisa nggak? Bisa kan? Ya. Gitu loh. Jadi menurut gue
Simply karena orang nggak tahu dia itu diciptakan buat apa. Gitu. I see. Tapi kalau ini self urgency-nya dikaitin sama konsisten. Contoh kayak gue sebelumnya nih badan gue biasa aja, tapi ketika gue bongkok sakit-sakitan back gue tuh baru kayak nge-gym, kayak stretching apa. Tapi ketika baikan sedikit, jadi kayak udah deh mager lagi. Nggak masalah juga kan? Berarti berulang-ulang dong lo. Apanya? Jadi kayak apa ya? Gue melawan rasa malasnya tuh Bisa berulang-ulang. jadi lu memang nggak mau jadi bodybuilder. Tapi punya cita-cita supaya badannya bagus. Ya kalau kayak gitu berarti itu namanya cuma ngomong doang. Bener dong? Ya. Jadi nggak bisa cuma punya cita-cita, ngomong doang, tapi actionnya nggak ada. Gitu loh. Artinya, jawabannya cuma ini. Mau tau nggak apa artinya? You don't want it enough. Lu nggak semau itu. Lu lebih mau nggak ke gym daripada lu mau badan lu bagus. Dan nggak apa-apa juga by the way. Nggak perlu semua orang badannya bagus gitu. Hal yang sama sama gue. Lu suruh gue nge-gym, nggak bisa gue. Nggak bisa. Swear. Aduh. Tapi wajar dong. Nih gue sebelum kesini tadi gue pijit. Badan gue sakit soalnya. Udah jompo. Jompo gue. Ya udah itu konsekuensi yang gue bayar dengan gue tidak pergi ke gym. Di otak gue, ya gue kalau pijit seminggu sekali, kadang-kadang 2 kali sama orang nge-gym, ya kira-kira sama lah. Lebih enak gue tiduran doang dipijit-pijit gitu. Apakah gue salah? Enggak. Bisa jadi. Oh iya. Tapi kan itu hidup gue yang terima konsekuensinya. Yang salah adalah lu gak mau lakukan, tapi lu juga gak mau terima konsekuensinya. Jadi apakah fokus satu hal atau ganti-ganti hal? Ya tergantung. Kalau lu udah tahu apa, ya fokus. Tapi gimana caranya kita tahu suatu hal itu bakal mungkin terjadi, sementara di dunia ini semuanya misteri? Nggak ada yang tahu. Tapi kadang kalau orang sukses udah yakin banget tuh kayak, gue bakal bisa nih. Sekarang gini, kalau lu setiap hari push up, 100 tahun lagi pasti jadi. Oke. Ya, jadi kekonsistenan lu itu memperbesar probabilitas. Tapi ada juga orang setiap hari push up, malah tangannya patah. Ngerti nggak? Terus gue, ototnya sobek, ada juga, ada probabilitas itu. Cuman tugasnya kita, kalau kita benar-benar percaya sama itu, adalah menghilangkan probabilitas yang tidak benar itu, gitu. Oke. Jadi nggak ada yang pasti. Tapi yang pasti, kalau lu cobain terus, probability untuk lu sampai ke situ lebih tinggi. Nah, sekarang lu willing nggak bet on yourself? Gue bet on myself, gue tahu gue nggak bakal gampang menyerah, gue nggak gampang takut diomongin orang, gue nggak bakal takut kerja. Are you willing to bet on yourself? Kalau lu berani bet on yourself, it's just a matter of time. Iya kan? Iya sih. Gitu. Sama nih. Benar-benar. Lu pikir gue ngerti? Gue nggak pernah pakai skincare seumur hidup gue. Tiba-tiba punya bisnis kayak ginian, dapat saham. Terus tiba-tiba disuruh habisin inventorinya 60.000 piece. Gila. Gue aja nggak ngerti nih. Active kompleks apa gue? I don't understand, man. Nih, nourishing with Hayak Cross. Apa Hayak Cross? I don't even understand. But give me 1 year, gue akan jadi orang yang paling ngerti tentang beginian daripada semua orang yang ada di sekeliling gue. I'm betting on myself. I'm not betting on apakah bisnis ini bisa berhasil, apa. Enggak. Artinya, kalau gue jadi orang yang paling ngerti tentang industri shower gel dan body serum dalam 1 tahun ke depan, kemungkinan untuk brand ini berhasil lebih besar dong daripada sekarang. Ya. Itu benar. maksudnya kenapa gue yakin. Ngerti nggak? Bukan karena gue yakin ini brand bakal laku, gue bakal kaya gara-gara ini brand, kagak. Gue juga nggak tahu ini bener nggak sih namanya Real Body and Soul ini menjual
kenapa Real Madrid banget, kenapa nggak Manchester United body and soul gitu. Kayak gue lebih seneng, ngerti gak? Kenapa harus warnanya kayak begini? Bener nggak sih pakai biji 3 biji begini? Apa harusnya bijinya 2 biar kenapa harus bijinya 3? Gue juga nggak tahu. Tapi gue tahu, lu kasih gue 1 tahun, gue akan jadi orang yang paling ngerti tentang ginian. Kenapa? I've been doing it over and over and over again. Tadi gue bilang, Lamine Yamal udah lakukan itu dari umur 3 tahun. Gue udah lakukan kayak begini dari 2014. Lu kasih gue industri apapun, gue bisa jadi expert ya di situ. Satu pelajaran yang paling ngebekas buat lo apa kok? Yang ini kayak kalau diulang-ulang tuh ya bikin lu keinget terus dan ya lu nggak mau ngulang. Terlalu banyak sih, nggak ada satu. Karena itu gue bilang, hidup ini kumpulan dari banyak variabel. Oke, kita harus jadi orang yang nggak dengerin omongan orang lain aja. Ada orang yang nggak ngomongin omongan orang lain tapi gitu-gitu aja, tau nggak siapa? ODGJ. Ngerti nggak maksud gue? Jadi lu nggak bisa cuma satu variabel. Ada orang yang dia kerja nggak kenal lelah, gitu ya, misalnya itu yang paling ini. Terus tipes mati, ada juga gitu loh. Jadi nggak bisa. Nah, gue koreksi cara lu bertanya. Menurut gue pertanyaan tadi itu adalah pertanyaan mau gampangnya. Oke. Kalau gue tahu satu ini, berarti gue bisa jadi kayak Kogior nih. Gitu loh. Nah, lu ganti jadi begini. Ini gue dikasih duduk 1 jam, 1,5 jam, 2 jam sama ini orang di samping gue, yang pengetahuannya mungkin 100.000 kali lebih banyak dari gue. Yang gue mau cari tahu bukan 100 sama 1.000 kalinya itu apa, tapi ini orang cara mikirnya gimana sih? Ngerti gak? Yeah. Processing CPU-nya tuh gimana? Karena kalau processing CPU gue dipindahin ke otak lu akan bisa lakukan apa yang gue lakukan. Iya dong. Yeah. It doesn't matter apa ininya. Gitu loh. Makanya pertanyaannya harus diubah. Bukan tipsnya apa kok. Gitu loh. Tapi lu mikirnya gimana kok? Kenapa lu begini kok? Nah, itu yang banyak banget kalau gue lagi ketemu orang yang memang gue itu pertanyaan gue. Kenapa lu mikirnya begini? Waktu Pratama Aditya di sini kan, gue tanya itu kan. Coba lu kasih tau gue thought proses lu gimana? Ya, waktu gue pergi sama mentor gue yang punya sawit 66.000 hektar, itu pertanyaan yang gue tanya. Lu cara pikirnya gimana? Gue tanyanya gini, emangnya per square meters itu sawit itu udah yang paling yieldnya paling gede kok? Gue mau tahu cara pikirnya dia dong. Terus dia bilang, ya enggak. Kalau per hektar itu ada yang lebih yieldnya lebih gede, tau nggak apa? Padi. Enggak lah. Karena sawit paling banyak. Jawabannya ya contoh duren. Duren tuh per ininya lebih tinggi. Tapi dia bilang scalability-nya nggak bisa kayak gitu, Yor. Kalau gue punya 66.000 hektar duren, muntah darah semua. Ini yang terjadi by the way di Malaysia. Ini kemarin gue baru belajar. Di Malaysia sekarang lagi ada namanya tsunami duren. Wah. 1 kilo cuma 1 ringgit sampai 5 ringgit. 20.000 anjir. Kenapa? Karena 7-10 tahun yang lalu semua pengusaha sawit mikir kita tanam duren aja di situ. Karena sawitnya udah mulai tua-tua kan. Malah itu tadinya eksportir sawit terbesar di dunia. Sekarang itu udah Indonesia. Ya. Karena dia punya udah tua-tua. Nah, yang tua-tua ini nih ganti ke duren aja karena sekarang kita dibukain bisa ekspor ke Cina. Semua mikir yang sama. Pakai keadaan 7 tahun lalu. Tiba-tiba 10 tahun kemudian semua orang panen. Tiba-tiba jadi tsunami duren. Tambah ruah. Nah, iya, tiba-tiba harganya jadi hancur-hancuran tuh di Malai. Nah, maksud gue itu ngerti gak? Ketika gue hari ini belajar tentang tsunami duren, otak gue itu udah gue prep 3 tahun yang lalu ketika gue ngobrol sama si koko-koko itu. Padahal gue nggak ada kepikiran juga, gue tiba-tiba bisa mengerti tentang fenomena tsunami duren hari ini di Malaysia. Ngerti ya maksud gue ya? Jadi ketika gue duduk sama orang, itu yang gue tanya, lu cara mikirnya gimana sih kok? Begitu. Tapi ada satu
trauma yang mungkin gue rasa jadi gue kayak kalau gue terlalu banyak nanya dikiranya kepo. Nah menurut lu gimana kok cara ngebedain mana pertanyaan yang kepo sama bisnis orang misalnya sama yang enggak? Gini, semuanya itu datang dari hati. Orang kepo tidak pernah mikirin tentang yang ditanya. Dia cuma mikirin gue kepo, abis ini gue bisa punya informasi untuk gue gosipin. Nah itu orang kepo. Orang yang mau belajar, dia nggak mikirin begitu. Ngerti gak maksud gue? Jadi menurut gue ketahuan kok orang yang kepo sama yang beneran mau belajar. Nah ketika gue tanya itu bukan kepo. Memang modenya gue bilang, oh gue mau belajar ya sama lu. Oke. Literally gue terbang dari sini ke Palu. Nggak tahu berapa jam, lupa gue, 6 jam, 8 jam. Itu gue nanya semuanya. By the way, sebelum gue pergi ke situ, seminggu gue belajar tentang industri sawit semuanya. Hari ini, gue bisa bikinin lu 1-2 SKS tentang sawit. Kenapa? Karena gue udah belajar duluan, gue duduk sama pelakunya. 6 jam, 8 jam di pesawat, 7 hari di kebunnya dia. Gue lihat beneran, oh sawit tuh begini. Lu tahu gak sih ini yang ngata-ngatain sawit tuh tahu gak sih buah sawit tuh kayak gimana? Gitu loh. Kenapa namanya kelapa? Emang bentuknya kayak kelapa? Gitu loh, kayak tahu gak sih? Nah itu maksud gue adalah I prepare so much sebelum gue minta waktunya orang. Nah kalau lu nggak prepare, lu cuma tanya-tanya doang, nah itu kepo. Oke. Bener ya? Ya, iseng aja sih, pengen tanya, iseng aja sih, gitu. Itu kepo. Oke. Kenapa lu baru semester 7 sekarang? What's the problem? Sebetulnya gue dulu tuh nggak ada kepikiran kuliah. Sebenarnya kepengen, cuman karena gue mikir kayak bapak gue udah nggak ada, jadi gue perlu cepet-cepet cari duit. Ya. Nah, terus gue ada kursus 20 juta gitu dibayarin saudara. Terus gue mikir ini kan kursus mahal, jadi gue harus yang lebih berbobot ngambilnya. Padahal gue demennya digital marketing. Oke. Jadi H-1, bukan iya bener H-1 pendaftaran kursusnya gue berubah jadi coding, padahal tadi udah mau digital marketing. Nah, terus dari situ gue jatuhnya gagal karena gue kan kayak wah anjir coding kayak begini ya, gue kurang riset nih. Terus ya udahlah 3 bulan tuh sampai kayak nangis tapi ya udah tetap depan itu, dan gue sering remet juga. Terus dari situ gue ngerasa kayak aduh ini di sini gue udah gagal, masa depan gue udah gelap karena kan pas COVID. Terus gue ada coba beberapa ini, terus ditipu orang juga, pernah dilicikin. Ditipu apa? Jadi sebenarnya ini salah gua sih mungkin ya. Jadi gua diajak bisnis sama temennya mamah gua. Dia jualan alat diesel. Udah ngomong gak ya? Nah, jualan alat diesel ini konsepnya gua nggak bayar, tapi gua ngambil barang. Nah, tiap minggu bagi komisi lah gitu. Nah, nih orang nih ke gua tuh nggak bayar jasa logo desainnya. Jadi gua mikir, oh berarti ini bisnis gua. Dia cuman sebagai nyediain barang doang. Nah, singkat cerita, gue berhasil bikin nih toko di Tokopedia nih, aduh nyebut merek. Jadi ada orderan terus tiap hari. Sementara sebelumnya dia tiap buka itu tuh nggak berhasil gitu. Nah, secara diem-diem dia kayak bikin toko baru lah. Terus ngomong ke gue, Derek harganya naik. Padahal pas ternyata kebocoran harganya lebih murah di toko dia. Nah cuman setelah dia yang udah ngikutin cara gue di e-commerce, tetap nggak bisa, tetap gue yang rame gitu. Walaupun harga gue udah lebih naik. Nah disitulah ada satu titik ketika gue mau izin libur, terus dia bilang, biarin deh tokonya tante yang pegang aja. Nah pas gue udah pulang karena gue udah mager gitu ya, kayak soalnya begini, setiap ada orderan yang gede
dia tuh selalu kayak wah cepet balesnya gini, tapi ketika gue nanya perintilan soal Tissel dia mager jawab. Nah gue kan nggak tahu apa-apa, wah kok udah begini gue mager juga nih. Ya udahlah, gue di situ kayak mau mutusin mau mudahin. Gue ngomong, tante ini aku mau mudahan ya, akunnya mau aku ambil. Terus di situ ribut lah tuh sama suaminya segala, jadi ribut kayak ini apa. Terus udah deh dari situ gue kayak wah anjir, itu Tokopedia udah gue gedein dibanding toko lain, udah paling rame tapi malah diambil orang. Udahlah di situ satu sisi gue ikhlasin, itu gue penerimaannya lama kayak setahun gitu, baru kayak oh ya gue dapat. Berarti yang gue dapat adalah kayak bisnis itu harus diomongin jelas dari awal. Karena gue dari awalnya cuman kayak ngangguk-ngangguk ya karena gue masih polos banget tuh kan. Istilah I mean gini, perspektifnya lu bisa lihatnya adalah gue ditipu. ya Atau perspektif lu bilang adalah gue belajar. ya Kalau gue jadi lu, gue sekarang udah punya skill e-commerce. ya Gue tinggal cari orang lain yang mau kerja sama gue, tapi sekarang gue lebih pinter, gue ngomongin di depan. ya Kayak mungkin lu terlalu sibuk sama ketinggalan, bla bla bla, gue begini, gue begitu, sampai lu lupa kayak ternyata lu punya sesuatu kok. Itu kan modal lu, bro. iya sih. Itu Willy gue suruh nggak bisa dia. Well, bukain Tokopedia, well, nggak bisa dia. Ngerti nggak maksud gue? Ya. Nah, jadi ketika lu merasa ketinggalan, nomor satu adalah audit hidup lu. What actually yang gue bisa lakukan ya? Dan gimana caranya gue pakai ini untuk nanti overtaking orang-orang lain, karena orang-orang lain nggak bisa ini. Itu tante-tante itu clearly ketinggalan sama lu kan? Ya. Kenapa lu merasanya lu ketinggalan? Enggak, itu tante-tante aja lebih ketinggalan dari lu. Udah di copy semuanya, masih nggak bisa ngejar lu. Gitu loh. Nah ini kan makanya gue bilang, hidup itu cuma masalah perspektif, bro. Lu mau lihatnya gimana? Ya, dan satu lagi, hidup itu masalah prosesor otak. Tadi, kalau gue akan lihatnya kayak gitu. Lu ngelihatnya adalah, gue harus move on nih 1 tahun. Diambil alih, udah gue bangun. Ngerti gak? Kalau gue adalah, oh lu gak mau sama gue. Masih ada yang lain yang ngantri. Kalau gue bisa lakukan yang sama, gue cuma perlu cari industri yang udah ada marketnya, yang dia belum ada di digital, belum ada di marketplace, gue lakukan. Nggak perlu kursus digital marketing dah. Ya. Nggak perlu bilang, aduh kayaknya gue salah nih coding nih. Nggak perlu dah. Ya nggak perlu. Malah bisa jadi dengan skill coding lu itu lu bisa bikin landing page yang keren, lu bisa bikin dashboard yang keren. Why? Kenapa harus lu melihatnya itu sebuah kesalahan? Di hidup gua banyak salah, tapi hidup gua bukan kesalahan. Ya, gua banyak melakukan salah di hidup gua, banyak pilihan-pilihan salah. Ya, gue ambil keputusan salah, gue berpartner dengan orang yang salah, gue cari vendor yang salah, gue bikin bisnis di industri yang salah. Ya, tapi hidup gue bukan kesalahan. Itu maksud gue prosesor otak. Di dalam otak gue memproses kejadian adalah this is not a mistake. Gitu. Kalau gue boleh share satu hal, ketika gue gagal di kursus, emang sebenarnya awalnya kayak, duh, duit orang gue iniin gitu kan. Tapi ketika gue beres kursus setelah setahun itu gue kayak refleksi lah, kayak coba kalau waktu itu gue lebih diniatin dikit, gue lebih maksa diri gue lebih bisa. Karena ada teman gue yang memang udah lulus kuliah ngambil kursus itu, dia dari nggak bisa, dari remedial bisa sampai jadi jago sekarang. Cuman modal konsisten, kayak dia tuh maksa belajar. Tapi sementara gue kadang kayak malah, duh susah deh, nggak mau deh, gue mendingan main game aja. Ya itu sih, masalahnya bukan di codingnya atau di digital marketingnya, masalahnya di itu. Mungkin yang perlu kalau gue ada yang gampang, gue pilih yang susah. Mungkin lu bedanya adalah kalau ada yang gampang ngapain susah-susah. Ngerti gak? Ya. Ini gue kalau ada yang gampang ya, kalau gue mau gampang, gue nggak lakukan live stream ini, gue nggak akan punya personal branding, gue kerjain aja bisnis.
Itu gampangnya gue. Gitu loh. Cuman gue orangnya suka gitu. Kalau ada yang susah, ngapain yang gampang? Suruh live stream. Yang mudah adalah live stream di TikTok. Kita live stream di YouTube yang susah. Yang penontonnya cuma 30 mulu, 40 mulu. Makanya nih, kalau lu udah belajar nih setengah jam dengerin gua, share ke yang lain. Susah loh. YouTube kagak dikasih algoritma untuk traffic datang ke live-nya, kalau TikTok dikasih. Iya sih. Jadi itu kan perspektif ya, cara melihat kehidupan. Dan itu menurut gue yang membedakan satu orang dari orang yang lain. Karena apa yang lu lihat, kita bisa melihat hal yang sama, tapi mendapatkan hal yang berbeda. Nah, jadi jangan ngiri sama kok dia bisa gini, bisa gini, bisa gini, bisa gini. Enggak. Lu ngirinya kacamata dia tuh gimana sih? Karena kalau kacamata lu biru, semua barang kelihatan kebiru-biruan. Iya, benar. Kacamata lu merah, semua barang ke merah-merahan. Kacamata lu minder, semua hal keminder-minderan. Kacamata lu merasa gagal, semuanya menjadi kegagalan. Kalau kacamatanya optimism, ya, Yes. barang kayak begini yang gue nggak ngerti pun jadi optimis. Emang lu pikir gue ngerti nih gimana cara jual si pentol ini? Gue juga nggak tahu, cuman gue melihatnya dengan optimis. Kenapa? Apa yang gue lihat optimis? Gue bisa partneran sama orang yang belasan tahun ada di industri ini. Ya, Oh. kan gue ngeliatnya dari situ. Mungkin yang di sini goblok nih nanti nih. Ibaratnya kalau main poker, gue dikasih kartu jelek. Ya, kayak barang kagak laku ibaratnya gitu. Beneran kalau laku mah yang influencer yang sebelumnya lanjutin dong. Yes. Jujur aja barangnya kagak laku. Gue dikasih kartu yang jelek. Tapi gimana caranya gue nggak ngolah kartu jelek ini? Buat gue simple. Gue belajarin pakai ini. Gue agree sama mereka. Ini kenapa harganya dari 90.000 jadi 30.000? Lu mau tau nggak kenapa? Kenapa? Karena gue bilang sama dia gini. Gue dan lu sama-sama nggak ngerti. Ya. Gue dan lu sama-sama nggak ngerti. Jadi, yuk, lu siap rugi nggak? Gue siap rugi nggak? Gue siap rugi. Gue siap rugi gaji orang, gue siap rugi gue siap rugi. Lu siap rugi nggak semua inventory ini? Kita jual harga modal. Dia bilang, oke nggak apa-apa Gior. Dia hitung-hitung dong. Oke nggak apa-apa Gior. Tapi dari pelajaran yang kita pelajarin ini, nextnya kita bikin yang bagus. Ngerti nggak? Jadi gue tahu ini gue masuk aja udah pasti gagal gue, udah pasti. Cuman kan gue ngeliatnya dengan kacamata optimism. Ya, gue ngeliatnya dengan kacamata gila. Ini barang beginian ini. Dia cerita sama gue, Yor ini warna kayak begini nggak ada nih. Botol lu mau warna kayak gini, lu cari di Indonesia nggak ada. Oke, now gue mengerti gue punya partner orang yang ngerti sourcing barang. Berarti tinggal barang selanjutnya dong apa? Gue dari kemarin nih jujur aja ya, dari kemarin nih di rumah gue pakai begini terus. Gue kagak pernah pakai skincare bro sama sekali. Gue tiap-tiap hari gue pakai, gini kan gue cium-cium, gue iniin, ngobrol-ngobrol sama istri gue gitu kan. Sampai istri gue kemarin, come up with something ini. Sebenarnya kalau mau dengan ini 3 biji pentol ini, 3 biji ini, mungkin lebih cocok kalau ini buat sunscreen. Karena orang harus apply sunscreen sehari berkali-kali, apalagi di Indonesia. Ya. Nah, Benar bang. cuman dengan dalam seminggu ini, literally kerjanya gue pegang-pegang ini. Ini apa sih? Ini apa sih? Gitu loh. Bisa jadi that's an idea buat nextnya. Nah, dengan ide gue, what if gue bikin sunscreen yang ada pentol 3 bijinya begini, dan gue partneran sama orang yang udah belasan tahun di industrinya. Daripada gue belajar sendiri, cari dulu sourcingnya ke Cina, ditipu sama orang Cinanya, ya kan? Ya. Gitu. Jadi ini bedanya. Orang di klip nih ya, kebanyakan orang lebih takut gagal daripada mau menang. Kalau gua nggak takut gagal sama sekali karena gua main untuk menang.
In order untuk menang, kalau gue harus gagal, I don't care. Ngerti nggak? Kebanyakan orang dia main untuk tidak kelihatan bodoh, makanya nggak boleh gagal. Ya, itu tuh banget. Gitu loh. Gue literally ini konten yang gue baru mau bikin nih sama tim gue adalah, ayo, day one orang yang nggak pernah pakai skincare, tiba-tiba punya brand skincare. Gue akan tanya tuh tadi tuh apa tuh tadi namanya? Nuris. Hyacross itu apa? Body serum itu apa body serum? Kenapa orang harus pakai body serum? Gue akan iniin kenapa? Karena gue nggak pernah takut goblok. Gue nggak pernah takut gagal karena I play to win. Ya, pertanyaan gue di hidup lu. Mau lu telat, mau lu minder, mau lu nggak punya apa-apa, mau lu whatever, lu nggak enak sama orang yang bayarin ini, lu pertanyaannya, lu hidup, permainan hidup ini, mau menang apa mau nggak mau kelihatan goblok doang? Apa nggak mau kelihatan gagal doang? Ya sih. Kalau sekarang mungkin kalau ditanya begitu mungkin lebih takut kelihatan salah, takut kelihatan gagalnya sih. Karena kadang kalau apa ya, mungkin gue udah terlalu sering bangun brandingan di sosmed gue tuh kayak yang wow banget, tapi Followers lu berapa? sedikit sih kok. Ya nggak ada yang peduli. 1,9 kayak doang. 1.900. Nobody cares. Nobody cares. Nobody cares. Kenapa lu harus pusingin brandingan gue di sosmed? Nggak salah sih. Ya. Even lu punya 1.900.000 followers pun, nobody cares. Nobody cares. Nobody fucking cares. Kalaupun mereka care, terus apa? Mau bayarin sekolah anak gua? Ya. Mau bayarin asuransi anak gua? Enggak kan? These fucking things yang sekarang kelihatannya kayak gue di deal barang gak laku, I know one day this will be successful. Gitu. Tadi, kalau gue cobain sekali gue gagal, cobain 2 kali gue gagal tapi gue lebih pinter, kayak lu tadi, lebih pinter kan? Cobain ketiga kali lebih pinter lagi, karena masih ada gobloknya. Iya Iya kan? Benar. Cobain keempat kali lagi, lebih pinter lagi, eventually akan menang kan? Itu maksud gue, I play to win. Gue main untuk menang, bukan untuk nggak kelihatan bodoh. Dan itu makes a lot of difference. Lu kan tadi ada bilang ini lu kerjasama sama orang. Gimana cara lu ngajak orang yang lebih sukses dari lu dengan apa ya? Dengan versi diri lu gitu kok. Because I'm a successful person in my field. Gitu. It's easier for me right now. Sekarang lebih gampang buat gue. Karena gue sudah membuktikan gue berhasil. Nah, pertanyaan kan gini. Kalau gue successful enough di bidang gue, anggap nilai gue 80 gitu ya. Gue bisa ngajak orangnya 150. Say this guys yang punya brand ini 150. Kelihatannya kan gue bisa ngajak orang yang lebih sukses dari gue ya. Ya. Lu. Kemarin mungkin game lu diesel itu mungkin gamenya adalah 30. Boleh dong ngajak yang 50. Ya nggak sih? Ya. Kalau gue jadi lu, gue akan lakukan itu. Gitu. In fact, gue jadi lu udah bisa berhasil kayak gitu. Gue akan membranding diri gue adalah e-commerce specialist. And be successful di situ. Lu kasih 1-2 tahun, ya kan? Sini, gue lihat tokonya Real Body and Soul gimana ininya. Gue bikin rame 1-2 tahun. Habis itu lu kemana-mana. Lu cuma ngomong, ya lu tau gak tuh brand tuh body serum yang ada bijinya 3 biji tuh. Nah, gue yang bikin rame tuh di ininya. Kira-kira besokannya akan ada orang yang lebih ini yang mau ngajak lu juga gak sih? Iya sih. Ya, jadi kembali lagi, it's all about perspective. Perspektif. Ya dulu gue juga melakukan hal yang sama. Gue jagonya gue cuman satu. Sosmed, udah, that's it.
Dan dari semua sosmed yang gue kerjain, yang successful, bener-bener successful tuh satu. Namanya Jedai Hercules. Oh. Yeah. Lu tau nggak? Si ownernya ini, di brand sebelumnya, dia masuk Forbes. Bareng sama ownernya Jedai Hercules. Makanya ketika gue bilang itu dulu gue yang bikin. Otak dia, oh, gue tahu sepak terjang. Ngerti gak? Jagoannya, gue cuman, makanya gue bilang, you only need to succeed once. You only need to succeed once. Gitu. Jadi mau gagal 4, 5, 6, 7, 10 kali, kalau gue cuma perlu satu berhasil untuk bisa merubah hidup gue, I will fucking do it. Kenapa gue harus takut gagal? Sama nih, New York. Baru paling 6 bulan lah ini. Udah dia successful tadi gue bilang. Mana ada orang beli telur inden 9 hari baru dapat lu telur. Mana ada. Hari ini semua orang-orang di industri itu udah denger nama gue. Besok hari apa? Selasa ya. Hari Kamis gue udah diajak meeting 2 sama pabrik pet food. Dalam hari Rabu apa? Besok Rabu. Gue udah diajak 2. Kenapa? They all denger gue punya cerita tentang New York. I only need to succeed once di industri itu. Perhewanan yang gue gak pernah seumur hidup gue 33 tahun kagak pernah gue kepikir di industri perhewan-hewanan. Tiba-tiba gue succeed di satu. Kenapa gue succeed di satu itu? Ya karena gue gagal ini, gagal itu. Percayalah, gue tuh almost every day gue cobain something yang crazy and I fail. Gitu. Jadi makanya gue bilang, gue gagal lebih banyak daripada lu coba mungkin. Iya. Gitu. Jadi kalau gue gagal lebih banyak daripada lu coba, artinya gue cobanya lebih banyak daripada lu coba. Artinya nggak usah pakai rocket science, kemungkinan gue berhasil jauh lebih banyak daripada orang yang nggak coba-coba kan gitu. Iya. Gitu. Jadi now lu merasa terlambat, gue umur 24 tahun teman-teman gini. Bedanya lu sama orang-orang yang sekarang seangkatan lu harusnya adalah lu coba lebih banyak daripada mereka. Iya dong. Tapi kalau ketika di proses itu gue nyoba, gue kelihatan orang, gimana ya? Kan jadi kayak ada, gue pernah dengar soal kalau kita terlalu ngumbar mimpi kita, itu malah jadi kemungkinan berhasilnya lebih kecil. Terlalu berteori. Kalau menurut lo gimana kok? I don't care. Kayak mimpi itu sebenarnya harus diumbar atau ya bebas gitu? I don't care. Apa hubungannya? Apa hubungannya? Diumbar jadi ini, jadi apa hubungannya? That's my dream. If this is my dream, I will pursue it. Why not? Kenapa harus memikirkan hal-hal yang menurut gua nggak penting gitu? Ya. Apa coba? Apa kalau diumbar jadi apa emang? Jadi orang pada tahu, Terus? mungkin pada komen, pada Terus? apa gitu. Oke, terus orang komen jadi apa? Nggak jadi apa-apa sih, cuma jadi pikiran dong. Kalau jadi pikiran terus jadi apa? Kalau dipikirin terus jadi masalah. Nah, kalau jadi masalah terus jadi apa? Nggak tahu sih. Ngerti maksud gue ya? That's how I think. Oke, kalau gue cobain ini, terus gue gagal terus, Ya udah sih. udah sih. Gue besok bisa jualan whatever else yang lain. Gue bisa jualan lampu studio kok. Gue nggak peduli. Keren. Arti brand atau branding bagi Kogior apa? Cuman satu aja ya. Reputation. Branding is all about reputation. Reputasi. Jadi fokus ke kelebihan ya kok, nggak fokus ke kekurangan. Yes. Gue banyak kurangnya by the way. Gue sangat tidak teliti, gue nggak ngerti pakai laptop gimana. By the way, gue udah 2012. Sekarang 2026. Gue udah 14 tahun nggak pernah pakai laptop. Jadi lu suruh gue operating laptop, gue nggak bisa, gue gaptek, cuy.
Tapi hari ini gue udah pakai AI cari duit. Hari ini gue udah bikin perusahaan digital marketing. Gue lebih gaptek dari lu, pasti. Swear. Lu tanya Willy. Malam-malam, Will. History YouTube gue ada lagu-lagu Thailand gitu, Will. Kayak gue inget deh, waktu kemarin gue di rumah sakit temenin anak gue login YouTube gue ke TV-nya rumah sakit, belum ke lockout. Cara lockout ini gimana ya? Di otak gue harus pergi ke sana, izin sama rumah sakitnya, gue ke TV-nya, gue lockout. Gue tiba-tiba, Willy, yang mana kok TV-nya? Bisa lihat dari ini. Gue nggak ngerti, bro. Gue banyak kurangnya. Gue sangat tidak teliti orangnya. Gue sangat pelupa orangnya. Sangat tidak sabaran, sangat apa ya, menggebu-gebu, tapi ntar ini gitu. Gue banyak kurangnya juga kok, tapi gue nggak fokus sama kurangnya gue. Fokus sama kelebihan. Iya, itu padahal tadi lu punya kelebihan, bisa iniin e-commerce. Padahal itu industri yang lu nggak tahu juga apaan diesel, gue nggak ngerti juga. Gue perlu tanya lagi ke si tante itu. Ya kan? Itu kan berarti kelebihan lu dong. Kenapa lu fokusnya sama kurang-kurang-kurangnya? Nah, itu tadi kacamata. Kalau kacamatanya kurang-kurang-kurang, semua kelihatan jadi berkurang. Gitu. Perspektif, guys, perspektif. Udah share belum? Tuh yang ngomong kelas-kelas tuh Kevin Tanaka. Jangan kelas doang, di-share. Ini biasa begini bayar loh. 7 juta sejam. Wah, gila. Beneran. Ini kok, kalau orang dewasa itu kan apa ya, nggak selalu mengenal umur. Ya. Tapi kenapa ketika ada yang misalnya udah umur 50-an, umur 60-an, dia tuh masih nggak bisa sadar kalau ketika dirinya salah. Terus dia orangnya juga nggak walk the talk, atau misalnya sering ngomongin, wah hidup itu harus begini, hidup itu harus begitu. Tapi nyatanya sendiri dianya nggak ngelakuin itu. Nah itu tuh kenapa sih kok? Apakah memang faktor orang itu jarang berlatih mindfulness atau memang hidup itu harusnya langsung tak aja, sat gitu? Oke. Nomor 1, apa bedanya anak kecil sama orang dewasa? Beda ukuran, beda umur. Bedanya cuma satu. Beda cara pikir. Anak kecil itu hanya mau melakukan apa yang dia mau lakukan. Gue disuruh makan, gue nggak mau makan, gue nangis. Ya. Ya. Gue disuruh mandi, gue belum mau mandi, gue nangis. Gue mau main game, disuruh nggak boleh main game, gue nangis. Itu anak kecil tuh. Orang dewasa, dia tahu kalau gue juga harus melakukan hal-hal yang gue tidak mau lakukan. Ya kan? Ya. Pergi kursus, enakan main game. Ya. Kalau lakukan juga. Ngerti ya? Ya. Nah, the problem is adalah tadi gue bilang hidup ini variabelnya banyak. Ya, mungkin dia mau nih lakukan yang ini, tapi yang ini yang lain dia nggak mau lakukan, dia cuma mau ngomong doang. Gitu loh. Nah, ngomong jauh lebih gampang daripada melakukan. Ya, betul. Itu. Jadi kalau lu lihat ada om-om yang nobody tapi ngomongnya iya, habis itu mulai ngomong, itu teman om punya anak. Itu ponakan saya. Itu waktu ini, dulu. Nah, udah tahu tuh. Ya, itu adalah orang-orang yang dia nggak banyak melakukan, banyak ngomongnya doang. Gimana cara meminimalisir resiko kok? Gampang aja ya. Lihat semua sisi. And then pikirannya cuma ini. What is the worst that could happen? Itu doang sih. Dulu waktu gue umur 20 tahun, gue baru di drop out. Itu yang gue pikir. Apa sih yang worst that could happen? Gue coba bisnis, lalu gue gagal. Lalu gue bangkrut. Lalu
gue nggak punya duit. Lalu gue makan Indomie setiap hari. Lalu hari ini juga gue masih makan Indomie, gue seneng makan Indomie. Not that bad ya. Lalu diomongin orang. Lalu makanya pertanyaan cuma so what? Sampai mungkin belum terlalu ini ya. Belum terlalu apa namanya? Worse. Mungkin nanti gue nggak punya duit, gue nipu orang, gue masuk penjara. Anggap gue masuk penjara 10 tahun, gue keluar penjara 30 tahun. Kalau gue mau mati umur 90 tahun, gue masih punya 60 tahun lagi. So what? Terus, kayaknya belum worse deh. So apa worse-nya? Mati kali ya? Jadi kalau ditanya kok Gior ngomonginnya Tuhan lah, apalah, inilah, itulah. Karena gue udah mikir sampai worse-nya. Worse-nya dari semua game ini yang gue mainkan, ya yang tadi gue bilang I play to win, worse-nya adalah gue mati kan. Nah terus kalau gue mati terus gimana? Ya itu, kenapa gue jadi very spiritual. Gitu. Tapi kalau mau ngomong gak spiritual, cuman ngomongin tentang yang ini doang. Kalau gue mati, ya selesai juga kan. Mau apa gue pusingin? Mau gue bawa ke kubur gue, itu omongan orang. Ngerti gak? Selesai juga kan. And I think you know it best. Lu kehilangan papa lu, selesai kan? Apa coba yang nggak selesai dari ini? Selesai semua kan? Mau dia ada salah apa? Ya udah. Ya selesai, udah mati juga. Mau dia ada harta apa? Ya selesai juga. Selesai udah. Apa yang mau dipusingin? Itu cara pikir gue tuh. Nah, cara pikir ini itu nggak ada di dunia. Dunia nggak ngajarin lu itu. Dunia ajarin lu untuk tidak gagal. Gua pemikirannya adalah untuk menang. Caranya gue menang adalah gue pikir kalau gitu paling gagalnya itu apa. So that is the worst. If I'm okay with the worst part of ini semua, dan gue takut apa untuk gue berhasil, untuk gue win, gitu. Tapi kemarin yang waktu di call itu kok, Ya. gue sempat ingat jangan khawatirin yang belum tentu terjadi. Sementara kalau seorang leader kan pasti dia butuh healthy view, Ya. butuh tahu apa yang setelah ini terjadi apa. Yes. Nah itu gimana kok? Kan berarti kayak agak kontra. Gue boleh tanya agama lu apa nggak? Biar gue bisa pakai ini yang tepat. Boleh. Gue Katolik. Oke, berarti gue bisa pakai contoh Alkitab ya. Ya. Tuhan bilang gini, lihatlah bunga bakung di padang. Apa? Dia tidak ngapa-ngapain, tapi Tuhan dandanin. Ya kan? Lihatlah burung pipit di langit. Ya. Dia tidak ngapa-ngapain, tapi Tuhan pelihara. Apakah dengan kamu khawatir akan menambah satu hasta? Satu hasta itu ya anggap aja satu whatever hidupmu. Apakah akan menambah umurmu? Itu kata-katanya. Terus gue mikir, jadi kita nggak boleh khawatir. Gimana kalau kita nggak khawatir? Makanya makanya waktu itu di dalam pemikiran gue, jadilah tuh konten. Ada bedanya antara worry dengan concern. Worry dan concern ini beda. Yang Tuhan bilang adalah do not worry, jangan khawatir. Tapi punya concern boleh dong. Artinya contohnya gimana gini. Kalau gua khawatir, perumpamannya adalah gua lagi di pinggir jalan, gua mau nyebrang jalan, gua khawatir gua akan ditabrak. Ya, kalau khawatir itu dia akan paralyzed. Lu jadi tidak akan melakukan apa-apa karena khawatir, ya kan? Jadinya gue di pinggir jalan, gue bilang ada mobil lewat-lewat, nggak jadi deh gue bisa khawatir gue ketabrak. Itu orang khawatir. Orang khawatir outputnya adalah paralyzed, dia tidak akan ngapa-ngapain. Yang Tuhan bilang adalah bukan itu. Lu harus punya concern. Punya concern nggak apa-apa. Concern itu gini, gue mau nyebrang jalan, gue tahu itu ada mobil lalu lalang. Jadinya sebelum nyebrang jalan gue lihat kanan kiri. Beda nggak? Beda ya, khawatir sama
tadi, concern. Iya. Gitu loh. Tadi, gue sebagai leader, gue udah melihat semuanya, tapi bukan dalam kacamata kekhawatiran. Kalau ini nggak works gimana? Kalau itu nggak works gimana? Gue sebagai bapak, ngelihat anak gue punya segala macam penglihatan. Gue bisa melihat nih nanti anak gue kalau begini jadinya begitu, gue kalau begini. Nah, itu khawatir. Itu yang Tuhan bilang, serahkan khawatirmu kepada gue yang memegang hidup ini. Jadi jangan khawatir, tapi jangan goblok. Makanya concern, kalau mau nyebrang jalan, lihat-lihat. Kalau mau bikin bisnis, belajar dulu. Kanan kiri, atas bawah. Kalau mau punya anak, belajar dulu. Tapi jangan khawatir. Tuhan bilang jangan khawatir. Gitu. Ya, ingat. Khawatir, outputnya adalah paralyzed. Jadi nggak ngapa-ngapain. Concern, outputnya adalah lu jadi orang yang lebih critical thinking, lebih kritis melihat segala sesuatu. Begitu. Oke. Ketika orang kalau udah sukses, udah mencapai titik tertentu, kenapa dia suka jadi ngerasa hampa? Jawabannya sih, Apakah lu merasakan itu dan gimana cara lu oke. nanggepinnya gitu? Yang pertama orang selalu bilang success is lonely. Success is lonely kalau lu cara pergi ke sukses itu adalah dengan sikut orang, tusuk orang, pakai orang lain. For me, success is not lonely karena gue selalu ajak orang pergi ke sana. So I can enjoy the success bersama orang-orang yang gue ajak fight bareng gue. Dalam arti gue nggak takut kehilangan duit, gue nggak takut kasih saham ke orang, gue nggak takut in my journey itu bentuknya. Ya, so for me success is not lonely. Ya. Yang kedua, success in my life itu gue yang tentuin suksesnya apa. Orang yang tadi, yang hampa itu, dia suksesnya pakai penggaris orang lain. Setelah sampai di situ, ternyata bukan ini yang gue mau. Gitu. Ya, kalau gue adalah, gue tahu apa yang gue mau dan gue mau pergi ke situ. Dan itu gue yang tentuin. I see. Baca. Kok menurut lu orang yang bijaksana itu terbentuk karena apa? Gini, wisdom wise, kebijaksanaan itu menurut gua definisinya itu adalah knowledge applied. Ya, knowledge-nya adalah kalau punya mimpi nggak usah di ngomong-ngomongin. Ya tadi ya. Ya. Gue juga pernah denger itu by the way. Habis itu gue apply. Coba nggak gue ngomong-ngomongin, ngaruh nggak? Enggak ternyata. Coba gue ngomong-ngomongin, ngaruh nggak? Enggak ternyata. Yeah. Jadi punya wisdom. Jadi lu tanya gue, kok menurut lu kok kalau kita punya mimpi perlu di ngomong-ngomongin nggak? Jadi kebijaksanaan itu adalah ketika lu mengambil satu pengetahuan, knowledge, dan lu coba apply. Bisa jadi benar, bisa jadi enggak. Bisa jadi benar di konteks tertentu, tapi tidak benar di konteks gua. Begitu. Oke. Ya, apa contohnya yang sosmed ngomong? Apa? Umur 25 tahun harus udah punya ini dan itu. Ya, udah Ya punya kan? banyak. Oh, 1 tahun lagi bro. Aduh, ya lagi. Oke, itu teori kan? Knowledge-nya kan? Coba di-apply. Oke. Siapa orang sukses yang paling ini? Timothy Ronald. Jeff Bezos. Ya nggak apa-apa. Oke, Timothy Ronald. Umur 25 tahun dia ngapain? Ngapain ya? Nggak tahu gue. Dia kan udah umur 25 tahun belum? Udah. Oke, dia ngapain? Jadi influencer ya kan, punya bisnis F&B gagal ya kan, punya bisnis kelas banyak yang ngatain, lalu bikin ini lagi. Oke, dikonsider berhasil lah ya. Ya. Oke, gitu. Oke, Jeff Bezos. Dia ngapain umur 25 tahun? Masih jadi kerja kantoran? Iya. Oke. Siapa lagi? Bill Gates. Bill Gates, ngapain dia umur 25 tahun? Gua nggak tahu juga. Tahu juga. Ya, oke, anggap nggak tahu lah.
Oke, yang lebih deket lah. Siapa orang paling sukses di sekeliling lu? Om lu gitu. Umur 25 tahun, dia masih ngapain? Nggak tahu juga. Ya, ya udah yang kita tahu. Warren Buffett, umur 25 tahun. Iya. Masih ngapain deh? Masih penny stock, tau gak? Masih trading ini yang lu orang semua lakukan tuh. Day trading itu. Ya swing trading lah, scalping lah, whatever lah, itu semua. Dia masih melakukan itu umur 25 tahun. Mungkin. I'm pretty sure yes. Karena dia umur 50 tahun, dia baru jadi billionaire and so on and so forth. Bapak gua punya om. Jadi adiknya kakek gua punya suami. Itu kalau lu ke Jakarta itu ada Taman Ratu, Taman Kota, Taman Dutamas. Itu developernya itu keluarga gua. Itu tuh omnya bokap gua. Jadi gua dulu setiap Imlek, gua itu pergi ke Pantai Mutiara ke rumah si omnya bokap gua itu rumahnya yang ada jet ski-nya, tau nggak? Garasinya tuh jet ski. Gila. They are very rich. Ya. Nomor satu. Ini yang gua belajar dari itu semua. Nomor satu. Itu by the way dekat banget deh. Maksudnya itu kayak omnya bapak gua. Nyiprat nggak ke gua? Satu, enggak. Jadi kayak itu bullshit ya kalau bilang lu keluarga kagak nyiprat ke gua sama sekali. Ya, gua ke dia literally 1 tahun 1 kali sinca. Itu pun nih orang nyantrik nih. Kagak pernah kasih angpau. Gitu. Jadi dulu gua kayak ini rumah udah keren begini. Nggak pernah dapet angpau gua 1 kali pun. Ya. Dia mati umur 90 tahun waktu zaman Covid, bukan karena Covid, tapi memang udah tua waktu zaman Covid. Gua aja lupa. Sampai berapa tahun yang lalu gua tanya bapak gua, kok kita udah nggak pernah imlekan ke rumah, udah mati. Oh iya, lupa gua. Jadi you can be very successful. Bahkan keluarganya aja nggak inget dia matinya kapan. Gua nggak inget. Ya, begitu lo mati, udah selesai, nggak ada yang ini. Satu lagi gue belajar, gue tanya. Jadi dulu tuh dia ngapain? Umur 50 tahun, dia baru datang dari Medan ke Jakarta, jualan cengkeh. Baru jadi pedagang. Umur 90 tahun, dia bukan cuman pengembang properti di Jakarta Barat dan sekitarnya, dia pengembang properti di KL, di Malaysia, dan di Singapura. Umur 90 tahun. Apa yang terlambat? Gue bisa kasih lu 1000 cerita, nggak usah pakai cerita KFC mulu lah. Di sekeliling gue tuh banyak cerita kayak gitu loh. Itu literally Taman Dutama sampai itu keluarga gue. Makanya keluarga gue, gue kalau Imlek itu gue perginya ke Taman Kota. Karena itu dulu waktu jadi developer ya, saudara-saudaranya dari Medan dibawa semua ke Jakarta, ya dibayar murah. Habis itu demo-demo dikit, kenapa kita dibayar murah, akhirnya dikasih rumah di Taman Kota itu semua. Makanya gue kalau Imlek, gue cuma pergi ke Taman Kota, gang ini keluarga gue, gitu. Literally itu. Lu tanya gue sekarang namanya siapa itu, gue nggak ingat. Ya, ketemu anaknya setahun paling banyak 3 kali nikahan. Ya Imlek, nikahan, kalau ada tahun ini kayaknya gue udah nggak pernah ketemu. Cucunya dia, berarti yang sepantar nama gue dong. Ini kalau ketemu di mall, gue juga gak kenal. Kayak ngerti gak sih maksud gue? Kayak apa sih yang mau dikejar? Maksud gue di hidup ini gitu. Duit sebanyak apa sih yang lo mau kejar gitu? Sukses macam apa? Dan tapi ya kerennya itu dulu. Kenapa menurut gue dulu gue keren? Karena kakek gua itu punya adik, itu istrinya dia. Ya, dulu setiap minggu dia naik Jaguar ke rumah gua. Oh, gitu. Pakai sopir, pakai Jaguar di situ. Oh, ada Jaguar 1 kali, gua diajak naik Jaguar itu. Namanya anak bocah goblok gitu ya. Gua coba duduk gitu kan. Naik tanjakan kagak berasa. Oh itu tuh kenapa orang beli Jaguar gitu. Zaman itu ya, zaman gue mungkin masih baru umur 10, 11, 12 tahun gitu. Jadi yang gue mau ngomong adalah hidup itu begitu nggak ada ininya gitu. Abstrak. Sehampa itu sebenarnya kayak
Ya, Queen of England. Berapa tahun yang lalu mati? Pasti keinget semua. 2022. Bener ya, 2022 ya. Orang Nggak ada yang inget kan? Dia itu orang paling berkuasa loh. Lu lihat Singapura itu dulu punya dia, lu lihat Malaysia itu dulu punya dia, lu lihat Australia itu dulu punya dia. Kan itu ya kata-katanya, nggak ada sunset di dalam Kingdom of Great Britain. Karena apa? Dari ujung sini apa ujung situ tuh semua dia punya kekuasaan. Ya, habis mati, udah selesai. Tiba-tiba apa? Lagu kebangsaannya kan cuma diganti doang, God Save the Queen, sekarang udah diganti jadi God Save the King, udah kelar hidupnya. Gitu loh. Jadi gue mau kasih lihat lu perspektif yang kayak begitu, tapi gue juga mau kasih lihat lu perspektif yang begini. Maksudnya worst-nya adalah mati. Best-nya adalah lu jadi Queen of England yang kita nggak mungkin kan. Itu pun mati nggak ada yang kenal, nggak ada yang inget-inget lagi gitu. Rama Pempem, kok gimana cara mempercepat proses jatuh bangun? Gue ngerti ini semua harus dilaluin, tapi pengen lebih efisien. Apa yang jadi poin penting buat cepat berkembang? Oke, yang pertama, nggak usah dipercepat proses jatuh bangun. Yang penting adalah harus bergerak terus, harus coba terus. Ya, jangan pernah percaya sama kata-kata habisin jatah gagal. Iya. Nah itu gimana tuh? Nggak ada, karena kalau habisin jatah gagal, ada sekarang orang kaya, orang tua yang tidak pernah gagal di hidupnya, karena udah habis jatah gagalnya. Ada gak? Itu yang ngomong, hari ini dia bikin laundry aja kagak laku. Sorry to say. Itu yang ngomong itu, yang mempopulerkan kata-kata itu, dia bikin bisnis laundry nggak terlalu laku di depan Gading Serpong sini. Sorry aja gitu. Kenapa? Karena itu kata-kata motivasi, kata-kata sosial media yang enak didengar. Nyatanya sampai kapanpun kita akan terus gagal. Makanya gue bilang jangan dihabisin jatah gagal. Yang ada adalah diajak berteman. Kalau lu udah berteman sama gagal, ngapain pusing? Ngapain pusing sama gagal? Oh itu temen gue kok. Ya. Dan kata-katanya itu seakan-akan gagal itu adalah lawan kata berhasil. Itu salah. Gagal itu adalah ingredients-nya berhasil. Ya. Ya, gue belum pernah lihat orang yang kocok dadu 10 kali 6 terus. Iya, nggak mau. Coba Nan cari berapa probabilitas kita kocok dadu nggak pernah gagal 6 terus berturut-turut 10 kali. Ya. Ini contoh aja. Mau berhasil terus gitu kan? Iya. Ya udahlah, nggak usah yang susah-susah, kocok dadu keluarnya 6 terus 10 kali. Menurut lu gampang apa susah ya? Berapa mustahil ya itu ya? Nanti lihat nih si AI berapa? 1:60 juta. Jadi mungkin nggak lu bikin bisnis berhasil terus? Lu sekolah berhasil, bisnis berhasil, cari pacar berhasil, mungkin nggak? Kan lebih susah ya daripada kocok dadu 10 kali loh. Cuman 10 kali. 1:60 juta. Lu bayangin deh 1:60 juta itu. Artinya kalau lu cobain 6 weh 1 kali ya kan? 6 weh 2 kali. 6 weh 3 kali. 4 sialan, ulang lagi. Iya. Baru itu nomor 2. Nah, lakukan itu 60 juta kali. Ntar ada tuh yang udah 6, 9 kali. Pas ke 10, 2, sialan, ulang lagi. Coba ini tuh 60 juta kali. Artinya, yang gue mau ngomong tuh apa? Ya. Hidup itu gagal itu udah kepastian, bro. Makanya gue bilang, gagal itu dijadiin teman aja. Oke. Nggak tahu ya, kok gue jadi sekarang jadi berasa kayak nggak takut gagal apa-apa gitu. Mungkin karena masih di sebelah lo kali. Tapi gimana caranya kita apa ya ningkatin penghasilan kalau kita tahu itu belum tentu Skill. pasti. Skill.
Skill. Penghasilan itu lawannya itu cuman skill. Kalau lu punya skillnya, lu punya penghasilannya. Tadi ada tuh Krisan nanya ya, gue umur 18 tahun pengen, nah tuh, mau perbesar income. Jawabannya skill. Lu punya skillnya atau enggak? Yang kedua gini, caranya jadi orang kaya adalah bikin orang lain tambah kaya. Udah, itu aja. Kalau nggak punya kenalannya? Lu bisa bikin tetangga lu tambah kaya kan? Iya. Ya udah, lu bisa bikin orang yang lu kenal di pinggir jalan tambah kaya kan? Iya. Lu mau kaya, caranya adalah bikin orang lain tambah kaya. Udah, itu doang. Nggak percaya? Gue bisa kasih contoh lagi. Siapa orang terkaya di dunia? Elon Musk. Iya. Sekarang coba lihat siapa pemegang saham terbesar dari yang kemarin IPO apa? SpaceX, ya kan? SpaceX. Elon Musk kaya kan? Kayak Dia kaya dengan cara bikin orang lain kaya. Coba lihat. Valor Management. Gedein. Dia 3,8%. Ada gak tuh harganya 3,8% itu tuh berapa duit? Harvard. Ada nggak tuh harganya tuh berapa? Ya, artinya tuh apa sih? Dianya kaya nih, tapi dia create so much value, orang-orang yang lain itu tambah kaya. That's why dia worthy untuk kaya, gitu. Ya, sekarang lu punya tadi e-commerce skill. Lu tinggal bikin satu orang pengusaha yang udah 30 tahun bangun usahanya tambah kaya, lu juga akan kaya kan? iya sih. Nah itu cara yang menurut gua banyak anak muda itu nggak mikir. Padahal itu cara gampangnya. Lu jadi karyawan nih sekarang. Lu bikin bos lu tambah kaya. Nggak mungkin lu nggak tambah kaya. Tapi yang ada sekarang apa? Work-life balance dong. Iya. Apa? Jangan jadi budak korporat dong. Iya. Lu kacungnya Gior. Ngebantuin orang kaya lebih kaya, tapi kitanya kadang kalau pegawai malah jadi kayak ya udah pegawai aja gitu. Ya, karena lu cuma mikirnya di waktu itu. Tapi skill yang lu lakukan untuk membuat dia tambah kaya, itu kan ada harganya, ada value-nya. Kalau dia nggak value itu, orang lain akan value itu kan? Iya. Kalau orang lain nggak value itu, gua kasih tahu ada satu lagi mata yang tidak pernah berhenti melihat, mata yang tidak pernah melupakan. Namanya Tuhan. Tuhan juga nggak buta. Gitu loh. Gini deh tanyanya. Tanyanya adalah dengan IPO-nya SpaceX, siapa yang selain Elon Musk yang dapat duitnya itu investasinya jadi paling. Apakah dengan saham orang pasti tambah kaya kok? Karena kemarin gue baru dengar kalau orang mau kaya pasti main saham. Enggak. Karena Siapa? Nah, tuh. Dari 96 miliar jadi 1.500. salah itu triliunnya. Alphabet, Google. Gini. Cara jadi kaya itu adalah dengan you own asset yang bringing you money. Salah satu asetnya itu namanya saham. Tapi saham pun ada saham private, ada saham public. Yang dijual digoreng-goreng sama semua influencer adalah saham publik kan. Gua punya saham garis temu. Bisa kaya gak? Ya bisa. Kenapa? Karena gue mulai nggak punya modal. Kalau gue mulai punya 500 juta, kayak orang yang ngomong itu, ya mungkin gue main-main di saham, saya gue nggak punya. Yang gue punya apa? Skill. Makanya itu konteks tadi kan. Teorinya adalah, caranya adalah punya saham. Itu caranya lu kaya. Tapi pas di apply di konteks gue nggak punya duit.
Kalau gue punya, waktu gue mulai semua ini, modalnya adalah yang gue cerita dari koin 1000-an, gue kumpulin, gue pecahin celengan gue, dapatnya 1 juta, something anggap 2 juta. Gue masukin ke saham, dia naik 500 kali. Itu cuman berapa duit gue? 500 kali 2 juta itu berapa? 1 M paling. Satu M. Ya, bisa 1 M doang. Gitu loh. Tapi dengan gue punya 2 juta, gue belajar, gue punya ilmu, gue cobain, gue gagal apa segala macam, now I can create more than that. Itu maksudnya. Jadi ya secara kaya adalah lu harus punya aset yang menghasilkan lu uang. Aset itu bentuknya nggak cuman ini doang. Berapa? 14 sampai ke 1.000 Tuh, dari 900 juta, Google tuh sekarang jadi 77 billion. Jadi less than 1 billion, terus begitu IPO jadi 77 billion. Caranya Elon Musk jadi kaya adalah bikin orang lain kaya. Ada yang orang, Peter Thiel, 600 juta, sekarang jadi 60 miliar. Dari 600 million US dollar, jadi 60 billion. Itu caranya lu jadi orang kaya. Jadi kalau lu masih mikirnya adalah gua, lu nggak bakal kaya. Nih, kalau gua mau ngomong ya kan banyak kan ini mau kaya. Kalau lu cuma mikirnya lu nggak bakal kaya. Caranya lu kaya adalah dengan lu bikin orang lain jadi makin kaya. Apakah lokasi jadi pengaruh orang lebih cepat kaya? Yes, definitely. Kayak di luar negeri gitu? Kalau lu di Amerika, that's the best place to spawn. Kalau lu karakter game, lu spawnnya di Amerika, itu the best place. Gitu loh. Wah. Jadi itu ngaruh bener. Itu yang dilakukan Elon Musk. Dia tahu where is the best place to spawn. Amerika kan. Tahu nggak? Dia itu lahir di mana? Enggak. Dia lahir di Afrika Selatan. Terus dia bilang, gue mau ke Amerika, gimana caranya gue bisa ke Amerika? Ya, jadi caranya dia pergi dulu ke Kanada. Terus lama-lama dia baru ini di Amerika. Gitu. Berarti ketika gue ada planning buat ke Singapura atau Aussie, Tergantung mau ngapain. Tergantung mau ngapain. memperbesar kemungkinan berkarir lebih cepat, Kalau lu mau kerja, yes. dapat duit lebih cepat juga. Tergantung lu mau ngapain. Oke. Kan gini nih, ini contoh ya. Lu jadi cherry picker dipakai working holiday visa di Australia, gaji lu akan lebih gede daripada orang kantoran di Indo. sini. Tapi di sono adalah lu kerjanya petik buah. Ya kan? Pertanyaannya, lu bisa nabung nggak di situ? Dengan biaya hidup yang pasti tinggi juga. Kan gitu, penghasilan sana, gaya hidup sana. Iya. Gitu loh. Nah, nanti kalau lu bisa gaya hidupnya lu turunin ya kan, ya nabungan lu itu pas lu kesini bisa jadi itu jadi modal. Ada teman gue yang melakukan itu. Gitu loh. Cuman kalau lu udah punya skill tadi, ngapain lu buang waktu prime lu, anjir, umur 20-an. Prime lu kerja nggak capek-capek. Lu gak tidur nggak ngantuk-ngantuk. Jadi cherry picker anjing. Jadi tukang ini buah ngapain? Iya. Gitu loh. Might as well lu kerjain, lu punya skill asah di umur 20-an ini, umur 30-40 lu tinggal menuai. Gitu loh. Oke, let's say gue mau ngarahnya Singapura. Dan kemarin gue ada baca-baca kalau di Singapura ini ada skill gap. Jadi lulusannya masih kurang yang ngarah ke AI, teknologi. Tapi industri di sana kebutuhannya besar gitu. Nah, gimana gue yang orang Indonesia ini yang kayaknya bukan apa ya, ya kesana juga mungkin bukan siapa-siapa, nggak tahu apa-apa, bisa bersaing sama orang yang di sana tuh udah mungkin pendidikan AI-nya lebih kencang di sana. Ya you build dulu di sini. Build portfolio yang waktu itu. Iya, you build dulu dong di sini. Lu bisa apa? Karena buat dia untuk mempekerjakan expat, di otak dia mendingan gue kerjain lokal, gue kasih duit ke locals dong. Lebih simple.
Iya sih. Kan gitu. Berarti lu harus 2 kali, 3 kali lebih valuable daripada orang lokalnya dia. Baru make sense buat dia. Berarti nambah waktu lagi dong. Kalau kayak gitu kan berarti kayak gue mundur lagi ke sananya atau... Ya kecuali lu melakukan manuver-manuver. Yang kemarin gue bilang punya kenalan di sana. Terus lu udah dari sekarang, kenapa harus nunggu nanti? Kenapa nggak mulai sekarang bikin portfolionya? Oke. Gitu loh. Literally yang bikin New York punya AI anak umur 21 tahun di Bali. Kenapa harus nunggu nanti? Ya. Yang kedua ya strategically, misal lu mau ke Singapura. Apa sih kalau lu nobody yang bisa lu ini jadi bekal lu di sana? Tau nggak apa? Apa? Mandarin. Oh. Iya dong. Ya. Dia kongko, lu bisa Mandarin, wah. Daripada orang Indonesia yang nggak punya Mandarin misalnya. Iya. Gitu. Tapi kembali lagi, itu kan karena lu mau ke situ. Contoh ya, gue ingat banget. Waktu gue pertama berbisnis, semua orang ngomong sama gue, lo harus belajar Mandarin, Yor. Gue buktikan hari ini, gue nggak bisa Mandarin, gue bisa-bisa juga. Ngerti gak? Iya. Maksud gue. Iya kan nanti kan lu bakal ini sama orang-orang gini gitu. Iya, kalau lu nggak punya value apa-apa. Jadi yang cuma dilihat siapa yang gue lebih nyetel ngobrolnya. Tapi kalau gue bikin gue irreplaceable, mau gue nggak bisa Mandarin juga, orang cari gue kok. Ya of course lebih bagus lagi, gue udah irreplaceable, gue bisa Mandarin. Cuman I just decided nggak mau, gue nggak mau belajar Mandarin, ya nggak apa-apa dong. Cara gue lebih susah aja. Ada lagi kan gue cerita dulu temen gue. Namanya cowok kalau sukses itu harus pakai jam tangan sama ban pinggang yang mahal, Yor. Iya. Gue memutuskan untuk gue tidak pakai itu. Bisa jadi itu membuat gue jadi kan gue udah bilang sama lo, kalau gue ada yang susah, kalau ada yang gampang gue pilih yang susah. Kalau mau gampang gue lakukan itu aja kan. Buktinya teman-temannya Willy pada bilang katanya Gior kurang meyakinkan, nggak kayak CEO. Gitu, nggak kayak business owner. Ya udah, it's just cara gue lebih susah. Tapi satu yang gue tidak akan lakukan adalah gue nggak bakal jual diri gue untuk jadi sesuatu yang orang lain inginkan. Means, gue nggak akan tiba-tiba gue jadi pakai jas, rambut klimis, pakai jam tangan, just because gue mau cepet kaya. Karena satu, gue nggak butuh cepet kaya. Yang kedua, itu bukan gue. Might as well gue jadi gue. Dan gue lakukan dengan timeline-nya gue. Gitu. Pasti lebih susah. Mungkin yang pakai cara-cara kayak begitu, ada tuh yang lebih mudah, lebih sukses, lebih cepat dari gue. Ya nggak apa-apa. It's just not me. Masa gue harus jadi yang bukan gue? Gitu. Dan ini yang jadi bukan gue ini bukan cuman, ya gue kan orangnya bukan gitu, enggak ya. Gue ini udah kayak menantitesiskan diri gue sebegitunya sampai gue bener-bener tahu gue itu siapa. Bukan cuman sembarangan, ya gue nggak suka ngomong di depan umum, jadi gue enggak ya. Maksudnya gue orang introvert tapi gue bisa ngomong. Ada hal-hal yang udah gue improve gitu loh. Tapi ada hal-hal yang gue tahu itu a non-negotiable buat gue. I will never do it. Begitu. Kalau ini kan ini kaitannya sama penampilan, sama terlihat kaya gitu-gitu. Apa ya? Better cari pasangan ketika udah kitanya terlihat kaya atau kayak ya udah pas kita masih gembel begini, masih biasa yang belum ada apa-apa. Lu mau punya pasangan yang nyari lu karena duit lu, yang lu juga nggak punya karena lu cuma terlihat, atau yang benar-benar nyari lu karena lu? Gimana cara bandinginnya ketika kita udah sukses? Ya susah. Berarti caranya tengah-tengah? Nggak, bukan rumus juga. Belum tentu juga. Gitu.
Ya itu kita bisa another 2 jam lagi untuk ngomongin buat ngomongin relationship gitu ya. Tapi ya carilah orang yang mau lu bukan karena jumlah followers lu, bukan karena jumlah rekening saldo lu, bukan karena gantengnya lu, bukan karena badan lu yang buff, atau bukan karena tato lu. Karena itu semua akan fade away. Dan ketika itu semua fade away, gimana? Nggak salah ya, by the way, mau cari cewek supermodel gitu nggak salah, gitu loh. Tapi ya make sure dia memang suka lu karena lu. Dan kalau lu udah pilih itu, ya udah. Kalau cocok tapi beda agamanya gimana? Apakah agama itu adalah sesuatu yang penting buat lu? Kalau iya, Ya berarti jangan. Kalau lu masih bertanya, artinya nggak sepenting itu. Iya dong. oh ya. Gitu. Tapi kan jadi mungkin gue nanya terus tuh mungkin kayak agak suka menyangkal ya, kayak kadang kita di kehidupan kita tuh ketemu satu orang yang memang cocok kita banget, tapi ternyata karena agamanya beda atau jadi kita nggak mau. Ya makanya pertanyaannya, agama itu sepenting itu nggak buat lu? Iya. Ya kalau sepenting itu berarti itu bahkan non-negotiable, bahkan lu nggak bakal lihat dia. Tapi dari dalam diri tuh kayak masih mau pengen gitu. Iya berarti agama tidak sepenting itu buat lu. Gitu. Ya kalau dulu diginin, pindah nggak ke agamanya dia? Enggak. Ya kalau enggak ya udah. Tapi kalau ditodong di ini, ayo pindah nggak lu? Kalau lu pindah, lu nikah sama dia, kalau lu nggak pindah gue tembak lu mati. Ya pindah. Nah, berarti kan nggak sepenting itu. Iya dong. Iya. Gue kasih lu satu cerita. Ada satu keluarga misionaris. Gue lupa ini misionaris dari mana. Harusnya dari Amerika. Dia pergi ke satu negara di Afrika untuk jadi misionaris, penginjil, menyebarkan tentang Yesus Kristus ke orang-orang yang nggak kenal Kristus. Nah di satu tribe itu dia di sana, dia datang ke sana ya kan, dan dia membaur jadi masyarakat di sana, dia jadi guru atau jadi apa gitu ya, pokoknya membaur gitu kan. Tapi dia sambil mengabarkan kabar baik. Tapi akhirnya si orang-orang di situ nggak suka, karena dia bilang ini orang apa namanya mau mengkonvert kita jadi bla 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 bla. Mereka nggak suka lah. Saking mereka nggak sukanya, akhirnya itu satu keluarga didatengin rumahnya, ya kan? Si bapak digebuk, tangannya diikat, ditaruh di belakang, disuruh berlutut, dikasih foto Tuhan Yesus, ya, di depan muka dia. Habis itu dia bilang, ludahin fotonya. Kalau lu nggak ludahin, gue tembak lu. Tahu apa yang dilakukan? Oh sorry, yang pertama bukan ditembak, gini, dia bilang gini, kalau lu nggak ludahin, istri lu gue tembak. Dia bilang gitu. Dia tembak nggak menurut lu? Dia ludahin nggak menurut lu? Enggak. Enggak, dia nggak ludahin, istri ditembak. Dar. Habis itu dia tanya lagi, ludahin foto Tuhan Yesus, kalau nggak anak lu gue tembak. Menurut lu, dia ludahin apa enggak? Enggak lagi. Dia nggak ludahin. Anaknya ditembak di depan muka dia, das. Ada anaknya 1 atau 2 gitu, das. Lu tahu, sepanjang anak istrinya ditembak, dia cuma nyanyi lagu ini. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Terus selanjutnya, the world, apa, walaupun dunia iniin gua, I will still follow. Na 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 na, I will still follow. Na 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 na, I will still follow. No turning back. No turning back. Das, ditembak mati. Aduh. Oke? Iya. Kepala sukunya melihat itu satu keluarga, ya, ditembak di depan ininya, Iya. dan tetap menganggap Tuhan Yesus itu paling penting. Akhirnya kepala sukunya
percaya Tuhan Yesus. Satu village itu semuanya jadi percaya Tuhan Yesus. Meskipun itu orang semuanya Udah duluan. mati. Itu lagu itu sampai hari ini masih dinyanyiin di gereja. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. Oke, tadi gue tanya, sepenting apa agama buat lu? Nah, gue baru aja ceritain lu, yang menurut dia sepenting itu, lebih penting daripada Yang lain. nyawa, lebih penting daripada nyawa keluarga gue. Gitu. Pertanyaan lagi? Cukup. Benar. Ada challenge. Nah, challenge-nya gue adalah kerjain e-commerce orang. Menurut seberapa pede lu sama setelah kita cerita ini semua? Seberapa pede lu dengan skill e-commerce optimization lu? Pede banget sih, maksudnya kan sekarang gue udah lebih ini juga bisa baca ini apa? Maksudnya bisa bikin web sendiri apa gimana dengan segala skill digital yang gue punya itu yang bikin gue lebih pede juga. Oke. Gue mau kasih lu satu challenge. Show me that you are good. Lakukan buat Real Badienso. Kalau berhasil, gue akan jadi orang yang akan endorse lu. Ih, ini orang is that good. Tadi gue bilang ya, caranya jadi kaya adalah bikin orang lain kaya. Ya, sekarang kalau lu ini ada yang mau percaya lu nggak? Belum ada doh. Nggak. Ya, ini gue mau percaya sama lu deh. Jadi minggu ini nanti gue ketemuin sama tim gue. Coba sih apa yang lu bisa bantu? Apa yang lu bisa bantu supaya e-commerce-nya bisa optimize? Oke. Jadi dari call, jadi one on one, gue kasih project. Deal? Sampai berhasil ya. Jadi gue punya inventory berapa puluh ribu. Lu harus bantu gue habisin itu. Of course variabelnya nggak cuma e-commerce doang kan. Tapi jualan diesel aja bisa. Nah, jualan barang 30.000 nggak bisa. Iya. Dan tadi bilang kan, gue bilang kan, bangun portfolio dari sekarang. Ya dari Iya. sekarang. Ya kembali lagi gue beneran nggak tahu, bisa jadi nanti gue suruh lu ketemu tim gue, terus tim gue bilang goblok banget nih orang, bisa jadi ya. Gue kan nggak tahu. Gitu loh. Ya you show kalau lu worth lah. Gue sih udah pasti lebih bego dari lu. Ya gue nggak ngerti gitu. Tapi bisa jadi lu nggak lebih pintar dari tim gue, bisa jadi juga. Dan ya belajar lagi. Oke. Deal ya? Deal. Sip. Deal dulu.